Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang paling pantas kita ucapkan dari sekian banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, melainkan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka berbanyaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan hendaknya pula kita senantiasa menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala di atas ketaatan kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yakni membahas tentang kitab Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan tentang kedudukan orang tua kita, dan kita sebutkan tentang bagaimana keutamaan berbakti kepada orang tua. Begitu pula juga disebutkan tentang bahayanya atau besarnya dosa orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dan pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan tentang beberapa hadis yang menyebutkan bahaya atau ancaman bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ikhwan fi din, a'azzakumullah. Al-musannif rahimahullahu taala, yakni al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan wa fi sahihain, dan terdapat di dalam hadis sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, aqun, orang yang durhaka, ya, orang yang durhaka kepada orang tuanya, wala mannan, tidak pula orang yang suka mengadu domba, orang yang menjadikan permusuhan, ya, antara saudaranya satu dengan yang lain. Wala mudminu khamrin, tidak pula pecandu khamar. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ada beberapa orang yang dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimasukkan ke dalam neraka. Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqun, orang yang durhaka. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Wala mannan, tidak pula orang yang mengadu domba. Orang yang suka mengadu domba sesama kaum muslimin satu dengan yang lain, ya, akhirnya bermusuhan, akhirnya saling membenci satu dengan yang lain. Ini juga diancam
oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ia tidak masuk ke dalam surga. Wala mudminu khamrin, tidak pula orang yang pecandu khamar, orang yang pecandu, orang yang pemabuk, ya. Dia juga termasuk di dalam hadis ini. Ya, orang yang durhaka kepada orang tuanya diancam dengan tidak dimasukkan ke dalam surga. Dan tentunya sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang tidak akan masuk ke dalam surga selama-lamanya itu adalah dosa orang yang melakukan kesyirikan. Orang yang melakukan kesyirikan, maka dia akan diharamkan dari surga Allah, dan dia akan kekal di dalam neraka. Adapun dosa-dosa yang lainnya seperti hanya membunuh, seperti durhaka kepada orang tua, ya, orang yang dia tidak mau membayar zakat, orang yang meninggalkan sholat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka, tapi tidak selama-lamanya. Dia tidak kekal di dalam neraka. Ya, dia dihukumi sebagai orang yang fasik, orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dia tidak kekal di dalam neraka, dia akan disiksa, ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia berada di bawah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan ampunan bagi dia, maka Allah akan ampuni. Ya. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepadanya maaf, Allah akan maafkan dosa-dosanya. Ya, dia berada di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak kekal di dalam neraka. Kemudian wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailimi dari Al-Hasan bin Ali secara marfu', Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, qala law 'alima Allah syai'an adna minal uf lanaha anhu. Sekiranya ada sesuatu yang lebih rendah daripada ucapan uf. Kita sebutkan di pertemuan sebelumnya makna daripada uf. Uf itu sebuah sikap yang menunjukkan kejengkelan, sebuah sikap yang menunjukkan ketidaksukaan. Entah itu dengan tingkah laku, ya, dengan menunjukkan kepada orang tuanya tingkah laku yang menunjukkan dia itu tidak suka. Ketika disuruh orang tuanya, dia menunjukkan tingkah laku yang tidak senang. Ketika disuruh, dia melakukan perkara demikian, termasuk di antara bentuk uf. Dan Nabi SAW menyebutkan, sekiranya ada sesuatu yang lebih halus, lebih rendah daripada uf, maka Allah Subhanahu wa taala akan melarang perkara tersebut. Artinya sekecil apapun bentuk kedurhakaan kepada orang tua itu dilarang. Sekecil apapun. Sekecil apapun bentuk kedurhakaan kepada orang tua yang menjadikan orang tua tidak senang, yang menjadikan orang tua sakit hati, maka ini termasuk di antara bentuk kedurhakaan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan larang. Ya, akan larang perkara tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Falya'mal al-'aqu ma syaa ay ya'mal." Maka hendaknya silahkan orang yang durhaka itu melakukan apa saja yang dia inginkan. Kata Nabi SAW, "Falan yadkhulal jannah." Dia tidak akan masuk ke dalam surga. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Sebabnya apa? Sebabnya adalah kedurhakaan kepada orang tua. Lalu kata Nabi SAW, wal ya'mal al-bar ma syaa ay ya'mal falan yadkhulun. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, silahkan lakukan apa saja yang dia lakukan. Apa saja yang dia ingin lakukan, lakukanlah. Falan yadkhulun, maka dia tidak akan masuk ke
ke dalam neraka. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita pahami, ikhwan fillah, a'azzakumullah, ketaatan kepada orang tua itu harus di dalam ketaatan pada perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, di dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, di dalam perkara yang bukan maksiat. Ketika perkara tersebut bertentangan dengan syariat, perkara tersebut adalah perintah kepada kemaksiatan, perintah kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara kemaksiatan, maka seorang anak tidak boleh patuh, tidak boleh dia mentaatinya. Ya, ketika orang tua menyuruh kepada keburukan, kepada perkara yang dimurkai oleh Allah, maka seorang anak tidak boleh mentaatinya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada manusia, tidak ada ketaatan kepada makhluk, mau dia adalah orang tua, mau dia adalah pemimpin, mau dia adalah seorang yang mungkin berjasa kepada kita. Ketika dia menyuruh kepada perkara kemaksiatan, maka seseorang tidak boleh mematuhinya. Seseorang tidak boleh mentaati perintah tersebut. Kemudian hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabrani, kata Nabi SAW, la'anallah al-'aqa liwalidayhi. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dilaknat itu apa? Al-bu'du an rahmatillah. Dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Dia akan dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dilaknat. Dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka kepada orang tuanya, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lafaz yang lain, la'anallah sab'atan min khalqihi min fawqi sab'i samawat. Allah Subhanahu wa taala melaknat 7. Ada 7 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, ya, dari langit yang 7 lapis. Di antaranya kata Nabi SAW, mal'unun man aqqa walidayhi. Terlaknat atau jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka dia akan dilaknat. Dan di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua itu adalah mencela orang tua. Baik mencela orang tua secara langsung ataupun mencela orang tua secara tidak langsung. Mencela orang tua secara langsung itu adalah anaknya langsung mencela orang tuanya. Ya, orang tuanya langsung dicela. Dia mencela orang tua secara langsung. Adapun mencela orang tua secara tidak langsung, seperti hanya orang mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain membalas celaan tersebut kepada orang tuanya. Ya, si A mencela si B, orang tuanya si B. Kemudian si B pun mencela orang tuanya si A, berbalas-balasan. Nah, ini juga termasuk di antara bentuk mencela. Dan mencela orang tua ini termasuk di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Hal ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian diriwayatkan juga oleh Tabrani dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Kata Nabi SAW, la'anallahu
man sabba abahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencela bapaknya. Wa la'anallahu man sabba ummah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mencela ibunya. Ya, ini yang dimaksud dengan mencela di sini, mencela orang tuanya, baik celaan secara langsung ya ataupun celaan tersebut tidak langsung dengan mencela orang tua orang lain, kemudian orang lain mencela orang tuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan betapa besarnya ancaman orang yang durhaka kepada orang tuanya. Dari dia tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diancam tidak masuk ke dalam surga Allah. Kemudian dia mendapatkan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, akibatnya juga Allah akan menyegerakan siksaan bagi dia di dunia. Ya, Allah akan segerakan siksaan di dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullul dzunubi", setiap dosa atau semua dosa, yuakhiru Allah minha ma syaa ila yaumil qiyamah. Allah akan tangguhkan siksaannya itu sampai pada hari kiamat. Allah akan akhirkan siksaan di hari kiamat kelak. Pada hari kiamat kelak. Di dalam riwayat yang lain, ma min dzanbin ahra ay yu'ajjala li sahibihi al-'uqubah ma'a ma yu'akhkhar lahu fil akhirah. Kata Nabi SAW, tidak ada dosa yang lebih patut untuk disegerakan siksaannya di dunia, ya, besertaan dengan diakhirkannya siksaan tersebut di akhirat. Min baghyin aw qati'ati rahim, dari baghiyun itu melampaui batas atau kezaliman, melainkan dosa kezaliman dan dosa memutus tali silaturahim. Termasuk di antara bentuk memutus tali silaturahim itu adalah durhaka kepada orang tua. Ya. Dan ini orang tua dari sekian banyaknya orang-orang yang kita sambung tali silaturahimnya, yang sangat utama itu kedudukannya, yang paling ditekankan untuk disambung hubungan silaturahimnya itu adalah orang tua kita. Ini yang paling tinggi. Ya. Kemudian ke bawahnya al-aqrab fal aqrab, yang semakin dekat semakin dekat hubungannya, maka semakin besar pula haknya. Ya, semakin dekat hubungannya, maka semakin besar pula hak dia. Sama halnya seperti tetangga. Semakin dekat tetangga kita dengan pintu kita, maka semakin besar pula hak tetangga itu. Ya. Makanya orang yang lebih utama untuk mendapatkan hadiah dari tetangga itu adalah orang yang paling dekat pintunya dengan rumah kita. Siapa yang paling dekat, dia yang lebih berhak mendapatkan hadiah. Dan begitu pula di dalam masalah tali silaturahim. Semakin dekat hubungannya dengan kita, maka semakin besar pula haknya. Ya, semakin besar pula hak yang harus kita tunaikan. Nah, dosa durhaka kepada orang tua ini diantara dosa yang akibatnya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azabnya, siksaannya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kullu dzunubi yu'akhiru Allahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa al-'uquqal walidaini fa innahu
yu'ajjilu li sahibihi, karena dosa durhaka kepada orang tua itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Dan ini nyata. Ya. Siksaan Allah Subhanahu wa taala atau hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang durhaka itu di dunia nyata sekarang. Maka ketika kita menjumpai orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang hubungan keluarga atau silaturahim kepada orang tuanya itu rusak, banyak di antara mereka itu di dalam kehidupannya juga rusak. Ya, dalam kehidupannya dipenuhi dengan kesengsaraan, dipenuhi dengan kesusahan, ya, pintu rezeki jadi menyempit, umurnya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah dari dosa durhaka kepada orang tua. Dan dengan kita mengetahui betapa besarnya akibat atau betapa besarnya ancaman yang disebutkan oleh Nabi SAW terkait dosa orang yang durhaka kepada orang tua, ini seharusnya menjadikan kita semakin bersemangat di dalam berbakti kepada orang tua. Wa qala Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu taala, berkata Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu taala, beliau ini adalah seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, innallaha la yu'ajjilu halakal 'abdi idza kana 'aqan liwalidayhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan kebinasaan seseorang apabila dia durhaka kepada orang tuanya. La yu'ajjil lahu al-'adab, Allah akan segerakan adab kepadanya. Wa innallaha la yazidu fi 'umri al-'abdi idza kana baran biwalidayhi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah umur seorang hamba apabila dia berbakti kepada orang tuanya. Liyaziduhu birran wa khairan. Allah pasti akan tambahkan kebaikan-kebaikan untuknya dan keberkahan. Ya, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan dan keberkahan. Di sini beliau sebutkan umurnya akan tambah oleh Allah. Kemudian hidupnya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan yang ingin dipanjangkan umurnya, kata Nabi, falyasil rahimah, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Termasuk di antara bentuk menyambung tali silaturahim adalah dengan berbakti kepada orang tua. Allah akan panjangkan umurnya. Di sini disebutkan, dijelaskan oleh para ulama, dipanjangkan umurnya ini dipanjangkan secara hakiki dan diberkahi umurnya. Bisa dipanjangkan secara hakiki, yang awalnya 60 tahun bisa lebih daripada 60 tahun. Atau umurnya dipanjangkan, di sini maksudnya umurnya diberkahi Allah. Dari umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kebaikan yang dia dapatkan dibandingkan orang yang Allah berikan umur yang sama tapi kebaikannya sedikit. Allah akan panjangkan umurnya, Allah akan berkahi kehidupannya. Ya. Orang yang berbakti kepada orang tuanya, Allah akan tambahkan keberkahan, Allah akan tambahkan kebaikan kepadanya. Wa min birrihima, dan termasuk di antara bentuk berbakti kepada keduanya, ayyun fiqa alaihima idza ihtaja, adalah memberikan nafkah kepada orang tua, ya, apabila mereka membutuhkan. Dan ketahuilah ikhwani fi din, a'azzakumullah, orang tua kita semakin berumur dia akan semakin lemah, sehingga pekerjaan yang dulunya dia bisa kerjakan, mungkin setelah bertambahnya umur akan berkurang porsinya akan berkurang. Hari ini mungkin begawi kawal
3 jam. Mungkin nanti ketika umur sudah 60 tahun, paling begawi setengah jam sudah kuat lagi. Tulang-tulang sudah mulai sakit, ya, urat-urat sudah mulai sakit, badan-badan sudah mulai pegal-pegal. Maka dia bekerja sulit, ya. Terkadang dia membutuhkan nafkah, baik itu dari makanan, baik itu mungkin dari tempat tinggal ataupun pakaian. Maka ketika seorang anak melihat orang tuanya semakin lemah, maka di sini hendaknya dia, ya, berbakti kepada orang tuanya dengan memberikan nafkah kepada orang tuanya. Orang tuanya butuh makan, begawi, ngalih, maka di sini seorang anak sangat ditekankan untuk berbakti kepada orang tua dengan memenuhi kebutuhan mereka. Faqad jaa'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Rasulullah, inna abi yuridu an yajtaha mali." Sesungguhnya bapakku ingin mengambil hartaku. Ya. Ijtah itu ingin mengambil sebertaan. Hendak diambil hartanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anta wa maluka li abika." Engkau dan hartamu itu adalah milik bapakmu. Ini menunjukkan kebaktian harta yang kita miliki, harta yang dimiliki oleh anak itu, ya, di sana termasuk juga hak orang tua. Seorang anak harus berbakti kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya, ya, kadang mampu lagi dalam menyediakan makan atau menyediakan tempat tinggal. Di sini tugas kewajiban bagi seorang anak adalah dia berbakti kepada orang tuanya dengan menyediakan keperluan tersebut. Dan ingat, harta yang kita miliki, jiwa, badan kita miliki, ini semuanya adalah milik orang tua kita. Ini menunjukkan besarnya kedudukan orang tua kita. Dan secara khusus di sini disebutkan adalah kedudukan seorang bapak. Wasu'ila Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala, dan ditanyakan kepada Ka'ab al-Ahbar, an uquqil walidaini ma huwa. Ditanyakan kepada beliau tentang durhaka kepada orang tua itu seperti apa? Apa itu kedurhakaan kepada orang tua? Qala, beliau menjelaskan, huwa idza aqsama alaihi abuhu aw ummuhu lam yabarra qasamahuma. Apabila dia disuruh oleh bapak atau ibunya untuk bersumpah, bapaknya ibunya menyuruh dia bersumpah, akan tetapi dia tidak berbakti kepadanya, dia tidak laksanakan sumpahnya tersebut. Nah, ini diantara bentuk kedurhakaan. Ya, orang tua menyuruh bersumpah, ya, tapi anaknya tidak mau bersumpah. Jadi dijelaskan oleh Ka'ab al-Ahbar rahimahullahu ta'ala. Wa idza amarahu bi amrin lam yuti' amrahuma. Apabila dia memerintahkan kepada suatu perkara lalu dia tidak mentaatinya, ini termasuk juga di antara bentuk kedurhakaan. Orang tua menyuruh, yang disuruh ini perkara-perkara yang ma'ruf, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak ada di dalamnya kemaksiatan kepada Allah, perkara yang tidak dimurkai Allah, maka dia wajib taat kepada orang tuanya. Dan ini bentuk kebaktian dia kepada orang tuanya. Apabila dia tidak mentaatinya, maka dia termasuk orang yang durhaka. Wa idza sa'alahu syai'an lam yu'tihi. Apabila dia meminta sesuatu, meminta keperluan dan lain halnya, tapi dia tidak memberikannya. Ya, ketika ada orang tua mungkin butuh
butuh sepeda motor. Karena jasidin ulumi ke masjid sudah pindah lapak. Kawakah nukarakan sepeda listrik misalnya ya. Kawakah nukarakan sepeda listrik. Maka di sini ketika anak ada kemampuan untuk memenuhi keperluan, maka penuhilah. Dan ingat, dari semua yang kita korbankan, semua yang kita berikan, itu di antara bentuk kebaktian kita kepada orang tua, dan ini akan membuka jalan-jalan rezeki yang lain. Ini menjadikan kehidupan kita semakin berkah. Tapi ketika kita ada kemampuan, kemudian kita menolaknya, kita tolak, kada hendak, maka ini di antara bentuk kedurhakaan yang disebutkan oleh Imam Ka'ab Al-Ahbar rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau menyebutkan wa idza tamanahu khanahuma, apabila mereka mempercayakan kepadanya, ya, ada kepercayaan kepada anaknya, mungkin kepercayaan bisnis untuk melanjutkan bisnis dan sebagainya, khanahuma, lalu dia mengkhianati orang tuanya. Ketika dipercayai malah khianat. Nah, ini juga di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Ya. Ada mungkin gawian, mungkin ada amanah yang diberikan, tapi malah dikhianati. Malah ketika diberikan modal misalnya untuk melanjutkan pekerjaan, malah diambil uangnya dan tidak dilanjutkan pekerjaannya. Ini di antara bentuk kedurhakaan kepada orang tua. Wasu'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an ashabil a'raf man hum wa mal a'raf. Pernah ditanyakan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ashabul a'raf, penghuni a'raf, ya, penghuni a'raf. Nanti akan dijelaskan apa itu a'raf. Wa ma al-a'raf? Apa itu al-a'raf? Siapa itu ashabul a'raf? Ini riwayatnya disebutkan di sini. Kullu ma warada marfu'an mauqufan walakinnaha la takhlu min kalamin. Sebagian para ulama itu ada yang menyebutkan riwayat ini riwayatnya lemah, ya, akan tetapi bisa diambil maknanya, ya, ada motivasi di dalam. Faqala, beliau menjelaskan, ammal a'raf, adapun a'raf itu, fahuwa jabalun bainal jannati wan nar, dia itu adalah sebuah gunung yang berada di antara surga dan neraka. Sebuah gunung yang berada di antara surga dan neraka. Wa inna ma sumiyal a'raf li'annahu musyarrafun 'alal jannati wan nar. Dan dia dinamakan atau disebut dengan a'raf karena dia itu ada sesuatu yang lebih tinggi, ya, di antara surga dan neraka. Wa 'alaihi asjar, di sana terdapat pohon-pohonan, wa thimar, terdapat buah-buahan, wa anhar, terdapat sungai-sungai, wa uyun, dan di dalamnya terdapat juga mata air. Wa amma ar-rijalul ladzina yakununa 'alaihi fahum rijalun kharaju ila al-jihad bighairi ridha abaihim wa ummahatihim. Adapun orang-orang yang berada di sana, yang berada di Al-A'raf, ya, di sebuah bukit atau gunung yang dia itu berada di antara surga dan neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang keluar untuk berjihad, orang-orang yang pergi berjihad, berperang, bi ghairi ridha abaihim wa ummahatihim, tanpa mendapatkan ridha dari bapak dan ibunya. Ya, tidak mendapatkan ridha bapaknya, ibunya kada dapat ridha. Ya, ketika berjihad, maksudnya di sini jihad yang sunnah. Dia berjihad tapi tidak
dengan izin dari bapak dan ibunya. Faqutilu fil jihad, sehingga dia terbunuh di dalam jihadnya tersebut, di dalam peperangan. Wa mana'ahumul qatlu fi sabilillah an dukhulin nar, sehingga ya, mati syahidnya tersebut itu melarang dia atau mencegah dia masuk ke dalam neraka. Wa mana'ahum 'uququl walidaini an dukhulil jannah, dan kedurhakaan dia kepada orang tuanya karena dia tidak mendapatkan izin orang tuanya berperang, ya, tanpa ridho dari orang tuanya, sehingga hal itu, ya, kedurhakaan tersebut melarang dia masuk ke dalam surga. Fahum 'alal a'raf hatta yaqdiyallahu fihim amrahu, sehingga mereka pun berada di al-a'raf, berada di sebuah bukit, ya, yang di bukit tersebut mereka menunggu sampai Allah Subhanahu wa taala memutuskan perkaranya, sampai diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara mereka. Dan ingat, ini riwayatnya riwayat lemah, ya. Ini menunjukkan orang yang berjihad, ya, amalan yang baik, tapi jihadnya tersebut tidak mendapatkan ridho orang tua. Tidak mendapatkan ridho orang tua ini termasuk di antara bentuk kedurhakaan, sehingga dengan jihadnya tersebut dia mencegah dia masuk ke dalam neraka. Dan kedurhakaannya kepada orang tuanya ini mencegah dia masuk ke dalam surga, sehingga dia didiamkan terlebih dahulu di Al-A'raf, sebuah tempat atau bukit, sampai Allah Subhanahu wa taala putuskan perkaranya. Baik, ikhwani fi din, a'azzakumullah. Wa fi sahihain, dan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dia berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nasi minni bi husni suhbah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Siapa orang yang paling berhak yang aku berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala ummuk, beliau katakan ibumu paling berhak. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummuk, kata Nabi SAW, kemudian adalah ibu. Thumma man, kemudian siapa wahai Nabi? Qala ummuk, kata Nabi SAW, adalah ibu. Qala thumma man, kemudian orang ini bertanya yang keempat kali, kemudian siapa? Qala abuka thumma al-aqrab fal-aqrab, kemudian kata Nabi SAW, adalah bapakmu, lalu yang lebih dekat, lalu yang lebih dekat. Nah, di sini, di dalam hadis ini, di antara sebagian orang ada yang membeda-bedakan antara bapak dan ibu, antara ayah dan ibu. Sebagian orang dia hanya mau berbakti kepada ayahnya, karena ayahnya ini dia punya wibawa, dia takut ayahnya nanti bisa marah, akhirnya dia berbakti kepada ayahnya. Sebagian anak ada yang dia tidak mau berbakti kepada ibunya, karena dia melihat, oh ibunya ini lemah, apa-apa berbakti. Lalu Nabi SAW dalam hadis ini disebutkan tentang kedudukan seorang ibu. Yang seorang ibu ini, ya, ini dua-duanya bapak ibu ini punya kedudukannya masing-masing, ya, sama-sama mulia. Tapi di sini disebutkan orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan, ya, untuk dibersamai dengan kebaikan adalah, kata Nabi SAW, ibumu. Nabi sebutkan 3 kali, menunjukkan, ya,
kepada kita bahwa kedudukan ibu itu sangatlah besar sekali. Kita dianjurkan untuk berbakti kepada ibu kita, disebutkan 3 kali. Sedangkan bapak kita hanya disebutkan 1 kali. Kenapa demikian? Lianna anaaha aktsar. Karena jerih payah seorang ibu itu banyak. Jerih payah orang tua seorang ibu itu sangatlah banyak. Bapak banyak juga bapak. Cuman yang menghadapi jerih payah kesusahan yang ini secara khusus berkaitan dengan anak adalah ibunya. Wa syafaqataha a'zam. Kasih sayang ibu itu sangat besar. Ma'ama tuqasihi min hamlin wa talqin wa wiladatin wa radha'atin wa sahri lailin. Ya, dari derita-derita bersamaan dengan derita-derita yang dihadapi oleh ibu kita, seperti hanya mengandung, kemudian seperti hanya talqin, rasa nyeri ketika mengandung, ada rasa-rasa nyeri, wa wiladatin, seperti hanya rasa sakit ketika melahirkan, wa radha'atin, ketika menyusui, wa sahri lailin, tidak bisa tidur, ya, karena seorang anak ini menghadapi berbagai macam derita. Nah, disinilah ya orang tua, khususnya ibu, dia juga berhak mendapatkan kebaktian ya dari anaknya. Bahkan keutamaannya sangat besar sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'a Ibnu Umar radhiyallahu anhuma rajulan qad hamala ummuhu ala raqabatihi. Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, beliau melihat seseorang yang dia ini membawa ibunya di punggungnya, digendongnya ibunya di bahunya, di lehernya, ditaruh ibunya di lehernya. Wa huwa yatufu biha haula al-Ka'bah. Yang anak ini atau orang ini dia bawa ibunya tawaf di Ka'bah. Ya, di antara Ka'bah, di sekitar Ka'bah dia tawaf. Dia gendong ibunya, dia taruh di lehernya. Faqala, dia mengatakan, ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, atarani jazaituha. Wahai Ibnu Umar, apakah ini, bagaimana pendapat, apakah engkau melihat bagaimana yang telah aku lakukan ini, apakah sudah setara dengan yang dirasakan oleh ibu? Apakah ini sudah bisa membalas jasa ibu? Jadi aku sudah bawa, taruh di leher, aku bawa tawaf, putar ya 7 kali. Apakah ini sudah cukup bisa membalas jasa ibuku? Maka sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, qal wala biqalqatin wahidah min taraqatiha walakin qad ahsanta wallahi wallahu yusibuka 'ala al-qalil katsiran. Dalam riwayat yang lain, la wala bizafratin wahidah. Kata Ibnu Umar, sama sekali tidak bisa membalas jasa orang tua. Sama sekali tidak bisa membalas jasa seorang ibu. Walaupun sudah dibawa, ditaruh di punggung, taruh di leher, dibawa tawaf, ya, ini sama sekali tidak bisa membalas kebaikan seorang ibu. Walaupun hanya sekedar satu hembusan nafas ketika melahirkan, tidak setara, tidak bisa ya tergantikan dengan tawaf tadi. Walaupun digendong ibunya ya, tidak sebanding. Walaupun dengan satu rasa sakit
ketika melahirkan. Akan tetapi kata beliau, engkau telah berbuat baik kepada ibumu dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan itu. Allah akan balas kebaikan tersebut ya, dengan balasan yang banyak. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan seorang ibu, dan dia juga berhak mendapatkan ya, kebaktian seorang anak. Walaupun dia mungkin terlihat lemah, maka tidak boleh seorang anak meremehkan ibunya. Karena di situ pula terdapat ya, di antara sebab dia bisa berbakti dan di antara sebab dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'atu nafarin, ada 4 orang, haqqun 'alallahi alla yudkhilahum al-jannah, termasuk hak Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Wala yudhiqahum na'imahu, Allah tidak akan mencicipkan kepada dia, merasakan kepada dia nikmat surga. Disebutkan 4 orang ini. Yang pertama, mudminu khamrin, pecandu khamar, orang yang suka mabuk-mabukan ya, yang pertama. Wa akilu riba, orang yang memakan riba. Wa akilu malil yatim zulman, orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Wal 'aqu liwalidayhi illa ayyatubu, dan orang yang durhaka kepada orang tuanya kecuali kalau dia bertobat. Ya, kalau dia bertobat maka dia akan selamat. Artinya dia menyesali atas perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan dan dia berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Dia tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah dan dia tidak akan merasakan nikmat surga. Ya, 4 orang tadi. Tapi mungkin bisa adzan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit. Waja'a rajulun ila Abi Darda radhiyallahu anhu, telah datang seseorang kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Faqala, dia berkata kepada Abu Darda, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inni tazawwajtu imra'atan, aku telah menikahi seorang perempuan. Wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha, dan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya. Ya, ibunya menyuruh laki-laki tadi untuk mentalak perempuannya karena mungkin ibunya tidak suka dengan perempuan tersebut. Faqala Abu Darda, maka Abu Darda pun mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walid, orang tua itu, kata beliau, kata Nabi SAW, awsatu abwabil jannah, dia itu adalah pintu tengah surga. Orang tua itu adalah pintu tengah surga. Fa in syi'ta fa'adhi' dzalika al-bab, kalau kamu ingin, kamu abaikan pintu tersebut. Ya. Ihfadh, atau kamu pelihara pintunya tersebut. Artinya di sini Abu Darda menyebutkan sabda Nabi SAW, kalau kamu ingin mendapatkan keutamaan berbakti kepada orang tua, maka patuhi perkara tersebut, perintah tersebut. Walaupun sampai disuruh mentalak istri, ya, disuruh pisah lawan bini, padahal sudah cocok sudah. Cuman kuitan ibu ada cocok, ya, disuruh diceraikan. Maka beliau bacakan hadis Nabi SAW tadi. Kalau kamu ingin, kamu abaikan pintunya, silahkan. Ya, pintu kebaktiannya. Dan dia termasuk awsatu abwabil jannah. Dia
dia termasuk pintu tengah surga. Ya. Atau kamu pelihara, artinya kamu taati perintahnya tersebut. Nah, ini menunjukkan ya betapa besarnya kedudukan orang tua, betapa besarnya bentuk ketaatan kepada orang tua. Ini di antara bentuk kebaktian kepada orang tua. Dan perlu kita pahami, ikhwani fillah azakumullah, kita berbakti kepada orang tua kita. Mungkin kita, sebagian daripada kita mungkin mengorbankan waktunya, sebagian daripada kita mungkin ada yang mengorbankan sebagian daripada hartanya untuk orang tuanya. Ingat, berbakti kepada orang tua ini termasuk di antara bentuk ketaatan kepada Allah. Di antara bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di ayat yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya. Allah menyuruh kita untuk mentauhidkan Allah, lalu Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Bahkan disuruh berbuat baik kepada orang tua kita, posisinya Allah suruh setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sandingkan dengan itu. Artinya besar sekali ketaatan ketika kita bisa berbakti kepada orang tua. Ini adalah di antara jalan yang paling besar untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun orang tua kita mungkin tidak beriman. Ya, walaupun mereka tidak beriman, maka tetap kita patuh, taat, berbakti kepadanya. Ya, walaupun dia bukan orang yang beriman, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat yang mereka sudah beriman kepada Nabi SAW, beriman dengan risalah yang dibawa Nabi SAW, tapi sebagian daripada orang tua mereka tidak beriman dan mereka tetap berbakti kepada orang tuanya selama kebaktiannya tersebut bukan di atas kemaksiatan. Ya, apabila orang tuanya menyuruh untuk perkara-perkara kemaksiatan, maka mereka tidak akan mentaati. Maka berusahalah terus berbakti kepada orang tua kita, baik dengan mengorbankan harta kita, mengorbankan waktu kita selama mereka masih hidup, maka maksimalkanlah perkara tersebut. Ketika mereka telah meninggal dunia, maka jangan sampai kita putus dari berbakti kepada orang tua kita. Terus kita berbakti dengan memohonkan ampun kepada mereka, dengan mendoakan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Dan masih ada beberapa hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman orang-orang yang durhaka kepada orang tua, dan kita cukupkan dengan hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua, kepada kedua orang tua kita, dan kepada kaum muslimin secara seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi